Apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki Serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru. Seluruh peserta seleksi P3K Guru tahun 2023, tentunya kita sedang menantikan pengumuman kelulusan hasil seleksi di tahun 2023 ini. Nah, ketika nanti sudah diumumkan, tentunya kita akan mendapatkan status penempatan kita, apakah kita lulus ataukah tidak, entah itu dari pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Nah, tentunya kalau misalkan kita memiliki sertifikat pendidik, kita akan mendapatkan afirmasi 100%. Nah, di sini adalah sebagai contohnya sertifikat pendidik, saya akan mendapatkan afirmasi A yaitu 100% ya. Nanti mendapatkan nilai maksimal 450 poin untuk kompetensi teknisnya. Nah, yang jadi pertanyaan ini teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar, apakah pelamar kebutuhan khusus yang terdiri dari P2 atau THK2 dan juga P3 guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, apakah kita ini nanti mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik 100% untuk kompetensi teknis ataukah tidak? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari Panselnas, yaitu tentunya nanti kita harus siap ya terhadap keputusan yang nanti akan disampaikan ketika sudah pengumuman. Nah, kira-kira apakah P2 P3 mendapatkan afirmasi Serdik? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, terkait tentang penerima afirmasi sertifikat pendidik. Ini kalau misalkan kita melihat pada juknisnya, yang mana pada seleksi P3K Guru tahun 2023 itu kan terdapat dua mekanisme seleksi. Mekanisme seleksi yang pertama itu mekanisme penempatan untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Mekanisme yang kedua itu adalah mekanisme seleksi menggunakan CAT. Nah, untuk yang mekanisme menggunakan CAT itu diikuti oleh teman-teman dari THK2, kemudian guru honor sekolah negeri, dan juga lulusan PPG serta guru non ASN. Nah, di sini untuk yang ikut seleksi kompetensi dengan CAT itulah dari kategori guru honorer kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Nah, di sini nanti akan ada afirmasi sertifikat pendidik bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, yaitu mendapatkan nanti 100% ya untuk nilai maksimal kompetensi teknisnya, teman-teman. Artinya di sini nanti akan bisa menolong kita ya, yaitu kalau misalkan kita itu nggak lulus ambang batas, maka berikutnya dengan memiliki afirmasi Serdik, nah maka nanti kita akan bisa berpeluang lulus ya, karena kalau misalkan kita punya Serdik akan mendapatkan nilai maksimal 100% untuk kompetensi teknisnya. Tentunya di sini nanti kepemilikan Serdik itu merupakan dewa penolong untuk teman-teman guru honorer yang awalnya nggak lulus passing grade, ini bisa berubah menjadi lulus passing grade dan berpotensi lulus di tahun 2023. Kalau misalkan di sini kita melihat yaitu mekanisme seleksi menggunakan CAT itu diikuti oleh THK2, guru honorer, kemudian lulusan PPG dan juga guru non ASN. Artinya kebutuhan khusus termasuk P2, P3 itu juga ikut seleksi dengan CAT. Apakah mereka ini juga mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik? Terkait tentang yang ditanyakan oleh teman-teman tersebut, ini adalah ternyata itu terdapat perbedaan informasi ya dari Kemenpan-RB dan juga dari Kemdikbudristek. Kalau misalkan dari Kemdikbudristek itu memang ketika kita melihat pada diktum per diktum dari Juknis P3K Guru 2023 itu tidak dijelaskan secara spesifik yang mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik itu apakah hanya untuk pelamar umum saja ataukah untuk termasuk teman-teman P2 dan P3, karena sama-sama mengikuti seleksi dengan CAT BKN. Itulah kita tidak menemukan informasi yang secara detail ya dari hal itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ini adalah melihat dari Pan-RB ya, yang mana di sini kita lihat dari siaran langsung yang di-streamingkan sekitar 1 bulan yang lalu yang berjudul Bisa Tanya Jawab Kebijakan Pan-RB, yaitu seleksi CASN 2023. Di sini terdapat perbedaan, yaitu untuk P2 P3 itu mendapatkan afirmasi Serdik ataukah tidak. Nah, terdapat perbedaan antara Kemenpan-RB dengan dari Kemdikbudristek, teman. Ketika kita langsung menanyakan ya terkait tentang afirmasi Serdik untuk P2 dan juga P3, dikarenakan dalam juknisnya ini tidak diatur secara rinci ya terkait tentang afirmasi untuk yang kebutuhan khusus. Oke, coba di sini kita putarkan pada poin pentingnya ya teman, yaitu terkait tentang P2 P3 apakah mendapatkan afirmasi Serdik ataukah tidak.
Pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki Serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru, Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka Serdik ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamarnya pada formasi khusus, maka ketentuan Serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki Serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Bu Fatimah. Dan itulah tadi teman-teman, seperti yang teman-teman sudah simak, yaitu terdapat perbedaan informasi dari Kemenpan RB dengan Kemdikbudristek, yang mana disampaikan bahwa ketika teman-teman pelamar kebutuhan umum ini mengikuti seleksi P3K Guru 2023 dan memiliki sertifikat pendidik, maka akan diberikan reward atau penghargaan ya, yaitu langsung lulus 100% afirmasinya untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis itu maksimal nilai itu adalah 450. Jadi kalau misalkan kita punya Serdik itu memiliki nilai awal yaitu 450. Kemudian dari teman-teman yang P2 P3, kalau misalkan kita menyimak dari penjelasan tadi, itu adalah tidak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Jadi untuk yang P2 P3 itu sudah dikhususkan ya sebagai pelamar kebutuhan khusus, sehingga kalau misalkan kita P2 P3 itu tidak akan diberikan afirmasi sertifikat pendidik, teman-teman. Nah, kemudian berbeda dengan dari Kemdikbudristek ketika dulu kita pernah bertanya ya, yaitu di sini kita bertanya, mohon maaf, Serdik apakah juga berlaku bagi guru pelamar kebutuhan khusus? Nah, maka jawabannya adalah seperti ini, teman, yaitu selamat siang, selamat datang di layanan Kemdikbudristek berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Maka pelamar memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek, maka akan mendapatkan nilai paling tinggi 100% ya dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, dan ini berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Inilah teman-teman, yaitu afirmasi Serdik ini didapatkan dari sertifikat pendidik ini hanya berlaku bagi guru yang melamar formasi linear ya dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Artinya kalau misalkan kita sarikan, itu adalah dari Kemenpan RB itu untuk pelamar kebutuhan khusus P2 P3 tidak mendapatkan afirmasi Serdik meskipun punya sertifikat pendidik dan sudah tervalidasi ketika memilih jenis seleksi. Namun kalau dari Kemdikbudristek ini adalah untuk pelamar kebutuhan khusus pun juga akan diberikan afirmasi sertifikat pendidik, teman-teman. Nah, kira-kira rangkuman dari kesemuanya ini seperti apa? Nah, tentunya di sini nanti kita tunggu bersama saja ya, ketika nanti sudah pengumuman apakah kita punya Serdik ataukah enggak, teman-teman. Yang jelas di sini kalau misalkan dari Kepmenpan RB ini tidak dapat afirmasi untuk P2 P3 Serdiknya, untuk yang pelamar umum ini mendapatkan afirmasi. Kemudian dari Kemdikbudristek itu adalah seluruh kategori pelamar, entah itu pelamar kebutuhan khusus maupun umum, ini mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.